Halo semuanya, selamat datang di kelompok 3 Bicara, ruang belajar dan diskusi bareng tentang Indonesia, kita, dan semua hal yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Aku Aurel akan memandu diskusi ini bareng teman-teman keren CPNS dari berbagai unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan teman-teman CPNS yang bakal ngisi podcast kita pada siang hari ini. Pertama ada Mas Dani dari BBWS Cimanuk Cisanggarung. Halo, salam kenal. Ada Diar dari BPDOJK Wilayah Banten. Halo semua, salam kenal, sehat selalu. Ada Inge dari Balai Teknik Balahan dan Bangunan Gedung. Halo, salam kenal semua. Ada Jilia dari Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan. Halo, salam kenal semua. Ada Doni dari Balai Teknik Sains Bangunan. Halo semuanya, salam kenal. Ada Dwi dari Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air. Halo semuanya, salam kenal. Ada Dwiki dari BWS Citarum. Ya, halo teman-teman semua, salam kenal ya. Ada Edeni dari Bapeko PU Wilayah 4 Bandung. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Dan saya sendiri Aurel dari Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang apa saja yang udah kita dapatkan sebelumnya di pelatihan dasar, mulai dari wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, sampai bagaimana kita semua bisa ambil bagian dalam bela negara dan algoritma kebangsaan. Langsung saja kita dengarkan topik pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Topik ini penting sebagai landasan awal, karena dari sejarah kita bisa memahami bagaimana perjuangan bangsa ini terbentuk, mulai dari masa penjajahan, tumbuhnya kesadaran nasional, hingga akhirnya kita sampai di titik kemerdekaan. Untuk Mas Dani, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang pertama itu mengenai wawasan kebangsaan. Yang dilihat, yang pertama itu mengenai sejarah. Kalau dilihat dari sejarah, kita itu mundur ke zaman penjajahan nih, karena merupakan proses panjang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dimulai dari perlawanan terhadap penjajahan secara fisik hingga munculnya organisasi modern seperti Budi Utomo, Sumpah Pemuda, sampai masa proklamasi 1945. Tujuan organisasi tersebut adalah mewujudkan kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan bangsa. Wawasan kebangsaan yang kedua itu ada pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita, sikap kita sebagai bangsa Indonesia sendiri, dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap tersebut harus mengandung nilai-nilai cinta tanah air, nasionalisme, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Cara pandang dan sikap tersebut berpedoman pada 4 konsensus atau 4 pilar yang ada di Indonesia. Konsensus tersebut yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih Mas Dani atas penjelasannya. Penting juga dalam wawasan kebangsaan, kita mengenal simbol-simbol kebangsaan yang menjadi perekat identitas nasional, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera merah putih melambangkan keberanian dan kesucian bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu seluruh rakyat dari berbagai suku dan daerah. Kemudian, lambang negara Garuda Pancasila mencerminkan identitas serta nilai-nilai luhur bangsa yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Sementara itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, terutama saat dinyanyikan dalam momen-momen penting kenegaraan. Kita perlu memahami pentingnya ketahanan nasional, yaitu kemampuan bangsa Indonesia
dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datangnya dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan ini mencakup berbagai bidang, dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hingga keamanan. Dengan kata lain, ketahanan nasional bukan hanya urusan pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara. Dengan menerapkan wawasan kebangsaan, kita turut menjaga harmoni, memperkuat persatuan, dan memastikan kedaulatan bangsa tetap tegak di tengah berbagai tantangan zaman. Kurang lebihnya gitu Mbak Aurel, saya kembalikan. Terima kasih. Wah, menarik banget ya pembahasan tadi soal sejarah pergerakan bangsa dan juga konsensus dasar negara, seperti Pancasila, Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari situ kita bisa jadi paham bahwa nilai-nilai kebangsaan itu bukan datang tiba-tiba, tapi lahir dari proses panjang perjuangan, pengorbanan, dan kesepakatan para pendiri bangsa. Nah, sekarang kita akan coba geser sedikit ke hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu isu-isu kontemporer di Indonesia dan apa saja sih modal yang harus kita semua miliki dalam menghadapi isu-isu tersebut. Untuk Mbak Jelia, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Aurel. Kita tahu sendiri ya bahwa tantangan hari ini jauh berbeda dengan puluhan tahun lalu. Kini kita berhadapan dengan berbagai isu strategis kontemporer yang bukan hanya menguji sistem, tapi menguji karakteristik kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dari pelajaran yang dipetik kemarin, bisa didapatkan beberapa isu strategis kontemporer yang sedang banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada konflik kepentingan, di mana sering mengganggu objektivitas keputusan, dan yang pastinya mempertanyakan jiwa integritas individu tersebut. Yang kedua, ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang tidak selalu datang dari luar, tapi kadang ia datang dari dalam, seperti sistem yang belum optimal, lalu ada birokrasi yang lamban, atau budaya kerja yang belum profesional. Maka kita harus waspada, tanggap, dan responsif dalam menghadapi isu tersebut. Yang ketiga, ada terorisme dan radikalisme. Banyak sekali narasi radikal menyusup lewat media sosial, mengadu domba atas nama agama. Disinilah peran kita penting sebagai penyejuk, penjaga toleransi, dan perekat kebangsaan. Lalu yang terakhir ada mass communication atau unggahan di media sosial, di mana ini bisa berdampak luas. Karena kita belajar untuk tidak sembarang menyebarkan informasi, kita juga sebagai ASN harus cerdas dalam bermedia, menjadi agen penjernih dan bukan penyebar kebingungan. Gimana teman-teman? Ada yang mau nambahin? Aku mau nambahin dari Kak Jilia ya. Dari isu-isu yang udah dibahas, ada lagi isu lain yang lagi marak di Indonesia nih seperti korupsi. Korupsi terjadi karena keserakahan seseorang untuk memperkaya diri dan golongannya, dan ini sangat merugikan karena uang untuk membangun negeri dipersalahgunakan. Kemudian ada pencucian uang. Pencucian uang ini tujuannya yaitu supaya harta yang mereka milikin itu terlihat legal di mata hukum. Nah, pencucian uang ini ancaman untuk generasi bangsa karena alirannya juga mengalir untuk judi online yang merusak mental, karakter, dan hubungan sosial. Kemudian ada narkotika. Narkotika yaitu obat-obatan terlarang, di mana narkotika ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika ancaman bagi masa depan bangsa karena dapat merusak fisik serta mental bagi generasi penerus bangsa. Kemudian ada proxy war, yaitu konflik antar negara yang melibatkan beberapa sektor yang dipengaruhi oleh pihak lain, seperti yang sedang terjadi sekarang, yaitu perang dagang antara Amerika dan Cina. Dan perang dagang ini berpengaruh kepada ekonomi global. Hal-hal di atas seperti korupsi, narkotika, dan pencucian uang ini merupakan godaan yang besar yang hadir dari dalam diri kita, yang menjadi ancaman yang mempertaruhkan integritas, kedaulatan, dan masa depan bangsa. Nah, kira-kira untuk antisipasi isu kontemporer tersebut, kita bisa ngapain aja sih, Mbak Inga dan Mbak Jelia? Untuk antisipasi isu kontemporer tersebut, kita bisa memodali diri dengan modal intelektual, di mana kita harus banyak membaca literasi, kritis, proaktif, dan inovatif dalam mengelola setiap perubahan lingkungan yang cepat berubah. Kemudian kita perlu juga memodali diri dengan keterampilan sosial dan kolaboratif, karena isu-isu global membutuhkan kerjasama lintas sektor negara, di mana kemampuan komunikasi dan kerjasama sangat penting.
Kemudian ada modal yang sangat penting yang harus kita tanamkan di diri kita, yaitu modal etika dan moral, di mana ini jadi modal utama dalam diri kita, karena kalau kita nggak menanamkan modal etika dan moral, akan ada banyak godaan yang datang. Betul, banyak godaan yang datang bukan karena kita tidak tahu benar atau salah, tapi karena kita lemah dalam pendirian. Modal moral adalah pagar utama, etika adalah kompas agar kita tetap pada jalur integritas. Karena itulah, dalam menghadapi berbagai isu kontemporer, moralitas bukan pilihan, melainkan keharusan. Ia adalah fondasi dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah pengabdian. Menjadi ASN bukan hanya soal menyelesaikan tugas administratif. Ini tentang menjaga Indonesia hari demi hari. Mari kita bangun diri kita sebagai modal insan unggul, cerdas, bermoral, dan tangguh. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Mungkin sekian, Mbak Aurel. Nah, dari sinilah kita mulai memahami bahwa menjaga moralitas, membangun karakter, dan menjalankan tugas dengan integritas itu semua adalah bagian dari pengabdian yang lebih besar. Pengabdian bukan hanya kepada instansi, tapi kepada bangsa dan negara. Kita masuk pada satu bentuk tanggung jawab yang lebih luas, yaitu bela negara. Bukan sekedar slogan, bukan pula sekedar kewajiban konstitusional. Bela negara adalah tentang peran aktif kita, dimanapun kita berada, apapun profesinya. Dipersilahkan untuk Mas Doni. Oke, terima kasih Mbak Aurel atas waktunya. Sebelum kita membahas bela negara, mungkin kita juga perlu membahas mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kita awal dari pengertiannya dulu ya. Jadi menurut asal kata, kesiapsiagaan itu berasal dari kata samnata, yang artinya siap siaga dalam segala kondisi. Kemudian menurut KBBI, asal kata bela yang artinya menjaga baik-baik, memelihara, dan merawat. Sedangkan bela negara itu pengertiannya merupakan kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk memudahkan dalam memahami bela negara itu sendiri, ini ada 5 rumusan nilai bela negara. Yaitu yang pertama, rasa cinta tanah air. Itu bisa ditunjukkan dengan menggunakan produk lokal untuk mendukung perekonomian dalam negeri. Kemudian, sadar berbangsa dan bernegara. Bisa ditunjukkan dengan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita sebagai warga negara perlu menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita harus mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan awal bela negara. Itu bisa didapatkan melalui dari kegiatan pramuka atau resimen mahasiswa. Sebenarnya kegiatan kesiapsiagaan bela negara itu, jika kita lakukan dengan baik, itu juga akan dapat manfaatnya untuk diri kita sendiri. Itu seperti membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kemudian membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama perjuangan. Dan juga bisa membentuk mental dan fisik yang tangguh. Begitu, Aurel. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Doni. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Mbak Dwi mungkin? Izin Mbak Aurel, mungkin melanjutkan dari yang disampaikan oleh Mas Doni. Nah, untuk mewujudkan bela negara ini, kita tentu harus punya kemampuan awalnya nih, di mana salah satunya ialah kesehatan mental. Kesehatan mental ini, apabila kita memiliki mental yang sehat, maka kita bisa untuk mengamalkan perilaku bela negara, yang mana kita ini memiliki semangat pantang menyerah, bekerja keras, dan mampu berpikir jernih saat menghadapi tantangan untuk kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, selain mental yang sehat, tentu juga kita perlu fisik yang sehat atau jasmani yang sehat. Nah, bela negara ini di mana saat tubuh sehat dan kuat, maka kita bisa produktif untuk bekerja dan melakukan kegiatan dalam rangka untuk bela negara. Selanjutnya, selain dari fisik dan mental, kita juga harus menjunjung kearifan lokal. Yang mana dengan kita menjunjung kearifan lokal, maka rasa bela negara kita akan tumbuh. Apa aja sih kearifan lokal ini? Salah satunya seperti
sifat gotong royong, sopan santun, kejujuran, dan juga adat istiadat yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya juga selain itu ada memiliki etika dan moral yang baik. Kita harus menjunjung etika dan moral seperti sifat jujur, disiplin, saling menghargai, dan taat aturan. Sehingga kita bisa mewujudkan bela negara. Nah, selain itu, bela negara ini ternyata juga didukung oleh instruksi Presiden nomor 7 tahun 2018, di mana Presiden menyampaikan dan menegaskan bahwa setiap instansi pemerintahan wajib untuk melaksanakan nilai-nilai bela negara dalam melaksanakan tugas dan menuju visinya. Pada instruksi ini juga ditegaskan bahwa ASN ini termasuk kita para CPNS harus menanamkan kesadaran bela negara dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun beberapa hal yang mungkin bisa kita amalkan terkait bela negara di unit tempat kerja kita, antara lain ialah dengan disiplin untuk waktu kerja, datang tepat waktu, dan pulang menyesuaikan juga. Selain itu juga dengan menggunakan seragam dan batik seperti yang kita lakukan, juga menggunakan pakaian adat, di mana merupakan identitas bangsa negara Indonesia, itu juga merupakan salah satu bentuk yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk melaksanakan bela negara. Mungkin dari saya sekian sih, Mbak. Terima kasih. Nah, setelah kita memahami pentingnya kesiapsiagaan bela negara, baik secara mental, fisik, hingga sikap sebagai ASN dalam kehidupan sehari-hari, muncul satu pertanyaan penting, bagaimana kondisi bangsa kita saat ini? Karena semangat bela negara bukan hanya soal kesiapan bertindak, tapi juga bukan untuk melihat realita, termasuk realita yang mungkin tidak selalu nyaman. Jadi sekarang ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu realita bangsa masa kini. Mbak Ededi, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Aurel. Kalau kita bicara soal bela negara yang udah disampaikan sama teman-teman tadi, sebenarnya kalau zaman sekarang bela negara mungkin lebih relate ke tindakan untuk peduli dan berpikir kritis terhadap kondisi bangsa ya. Kayak contohnya baru-baru ini pasti teman-teman familiar sama fenomena yang lagi trending sekarang-sekarang, yaitu pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger di tengah perayaan HUT RI ke-80. Nah, bendera bajak laut ini ternyata bukan sekedar simbol fandom, tapi juga bentuk kekecewaan simbolik rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak. Nah, DPR bahkan menyebutnya sebagai upaya pemecah belah bangsa, bahkan ada yang mention kalau ini udah masuk ke gerakan radikalisme. Tapi dari sisi lain kalau kita sadar, itu juga bagian dari suara rakyat yang tidak tersampaikan lewat saluran resmi. Karena kita tahu sendiri ya, kalau rakyat kecil gimana susahnya menyampaikan pendapat sama pemerintah. Ya, usaha-usaha yang bisa mereka lakukan ya cuma dari hal-hal simbolik kayak gini. Nah, tapi di sisi lain, dari sekian banyaknya dinamika dan berita yang kita temui, ada satu kabar yang cukup membanggakan dan menjadi sorotan internasional. Seperti yang udah dibahas di materi sebelumnya bareng Bapak Andri, teman-teman pasti ingat kalau Indonesia sudah resmi menjadi anggota penuh BRICS, ya kan teman-teman? BRICS ini yang awalnya anggotanya cuma ada negara-negara besar seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sekarang sudah membuka pintu untuk Indonesia bergabung sebagai bagian dari kekuatan ekonomi dunia baru. Artinya, Indonesia sekarang punya ruang lebih besar dalam mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional, negosiasi energi, bahkan sampai kerjasama teknologi. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan nih. Gimana untuk Mas Dwiki, boleh? Boleh banget Mbak, izin menambahkan ya. Mungkin melanjutkan perbincangan mengenai realitas masalah bangsa yang makin kompleks tadi yang Mbak jabarkan. Mungkin salah satu upaya buat mengcounter hal tersebut tuh adalah konsep dari algoritma kebangsaan ya. Nah, mungkin kita juga perlu pahami lebih dulu nih terkait hal tersebut gitu, dari segi definitif maupun konseptual. Apa itu sih yang namanya algoritma kebangsaan? Nah, algoritma kebangsaan adalah rangkaian nilai, prinsip, dan arah panduan bangsa Indonesia dalam menghadapi kompleksitas zaman. Kompleksitas ini yang dimaksudkan adalah mungkin AGHT dan lain sebagainya ya, saya tantangan globalisasi, tekanan ekonomi dunia, maupun krisis identitas sosial. Nah, kalau misalkan kita analogikan, algoritma kebangsaan itu kalau misalkan diibaratkan dalam sebuah sistem komputer gitu, dia merupakan sistem operasi ya, yang memastikan seluruh elemen bangsa itu berjalan berdasarkan visi misi yang sama. Nah,
Kemudian kita lanjut mungkin ke secara konseptual itu seperti apa. Sebetulnya fondasi konseptual dari algoritma kebangsaan ini itu ada yang pertama itu berasal dari Pancasila, di mana bersifat sebagai core engine atau menjadi inti pemrosesan seluruh nilai dan keputusan bangsa itu sendiri gitu. Kemudian ada juga Undang-Undang Dasar 1945 maupun Bhinneka Tunggal Ika, dia sebagai protokolnya. Tuh, jadi ya menjadi kerangka aturan dan prinsip keberagaman yang menjamin keberlangsungan sistem itu terus berlanjut gitu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh RPJPN dan RPJMN gitu sebagai peta jalan pembangunan nasionalnya yang lebih spesifik. Jadi ini akan bersifat menjadi arah kebijakan dan prioritas yang dijalankan lintas generasi seperti itu. Kemudian dalam hal ini juga kita perlu pahami mengenai 5 nilai inti algoritma kebangsaan ya, yang sebetulnya nilai-nilai itu diantaranya adalah yang pertama ada keadilan, kemudian ada gotong royong, kemudian ada inklusivitas, integritas, dan yang terakhir itu adalah kepeloporan, seperti itu. Nah, kita sebagai calon ASN ya mungkin perlu memahami lebih lanjut juga nih terkait peran ASN maupun ASN muda gitu dalam wawasan kebangsaan ini. Apabila kita berperan dalam lini algoritma kebangsaan ya, mungkin ASN itu bisa disebut sebagai eksekutor nilai kebangsaan. Jadi mereka adalah perpanjangan tangan negara untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan, pelayanan, maupun pengabdian. Kemudian kalau misalkan untuk ASN muda, itu mungkin kita bisa berperan sebagai pendorong inovasi dan narasi baru kebangsaan gitu. Jadi kita bukan hanya bagian dari sistem nih, tapi penggerak perubahan yang menghadirkan semangat baru, birokrasi yang adaptif, digital, kolaboratif, dan juga tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa. Seperti itu, Mbak. Baik, Gimana? jadi di tengah dinamika zaman dan derasnya arus informasi, ASN bukan hanya pelaksana kebijakan, tapi juga penjaga nilai dan penggerak perubahan. Nah, pertanyaan paling penting nih, gimana sih bentuk nyata dari semangat bela negara itu di lingkungan kerja kita masing-masing? Di segmen selanjutnya, kita akan dengar langsung rencana aksi para teman-teman CPNS dalam menerapkan bela negara di instansi atau unit kerja. Nah, kalau dari saya sendiri, bela negara dapat berupa mengutamakan musyawarah mufakat dalam rapat sesuai sila keempat, dan menggunakan baju daerah setiap hari Selasa, minggu pertama setiap bulan, juga bisa menjadi salah satu bentuk bela negara ya, khususnya cinta tanah air. Mungkin yang lain? Izin mungkin menambahkan ya, kalau dari saya pribadi di lingkungan BBWS Citarum mungkin ya, dimana kan sebetulnya di lingkungan proyek seperti ini ada yang namanya rekomendasi teknis maupun pembangunan yang sebetulnya erat kaitannya dengan praktik KKN gitu. Mungkin di sini kita bisa lebih berperan dalam membangun iklim kerja yang jauh dari proses KKN seperti penerapan zona integritas, kemudian sistem manajemen anti penyuapan. Seperti itu. Kalau di mungkin ada yang menambahkan lagi. Mungkin saya mau nambahin ya Mas Wiki. Kalau dari saya, karena saya ini kan di Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, di mana TUSI dari balai ini juga melakukan pengujian. Nah, di sini tuh mungkin aksi bela negara yang akan saya lakukan di balai yaitu dengan melakukan pelayanan publik yang baik dan menolak segala bentuk korupsi, gratifikasi, dan penyuapan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau nambahin? Boleh saya tambahin. Kalau dari saya sih mungkin lebih ke nilai-nilai di masyarakat ya. Kalau mematuhi peraturan yang ada di masyarakat, contohnya mengutai lalu lintas, kemudian bijak dalam bersosial media, tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian, terutama di media sosial. Kurang lebih seperti itu sih singkatnya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, kalau saya itu menjalankan tugas dengan jujur, amanah, integritas, dan bekerja sesuai aturannya, itu menjadi prinsip utama, mengingat penempatan kerja saya itu di bidang perizinan penggunaan sumber daya air di BPWS Sinanuk Cisanggarung. Ini menjadi tantangan tersendiri karena biasanya itu dari pihak pemohon atau izin itu kerap kali mencoba memberikan uang pelicin gitu untuk meloloskan izin tersebut dengan cepat. Oleh karena itu, integritas dan kepatuhan terhadap aturan sangat penting dijaga, khususnya dalam menghadapi godaan suap dalam proses perizinan sumber daya air.
Ini tambahkan dari saya, ya. Kalau dari saya sendiri sih di Balai Teknik Sains Bangunan itu lingkup pekerjaannya mirip seperti dari teknik yang dia melakukan pengujian dalam laboratorium. Nah, tapi di selain dalam pengujian itu sendiri, kita juga ada beberapa kali kegiatan pengadaan alat untuk pengujian. Jadi bisa pengadaan sensor dan lain-lain. Nah, di situ dari saya sendiri eh, sebisa mungkin menghindari konflik kepentingan, yaitu dari menunjukkan vendor yang secara langsung yang harusnya sesuai prosedur yang ada, menghindari kegiatan seperti itu. Mungkin dari yang lain. Mungkin izin mau menambahkan silakan juga. Mbak Dwi dulu. Oh ya silakan. Maaf ya. Mbak Dwi dulu. Nggak apa-apa, Izin ya. Mungkin kalau dari saya pribadi, sebagai CPNS yang baru ini, mungkin juga karena kita ini ASN dapat gajinya itu dari pajak rakyat ya salah satunya ya. Jadi apa yang akan saya lakukan yang pertama mungkin bekerja dengan baik, dengan berintegritas, selalu berkolaborasi juga bersama dengan rekan-rekan kerja yang ada di satu unit kerja dan juga dengan rekan kerja yang ada di unit lain untuk sama-sama bekerja membangun negeri. Salah satunya untuk di unit saya mungkin terkait pembangunan dan pengelolaan sumber daya air supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin itu sih kalau dari saya. Lanjut Mbak Edini. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Izin menambahkan ya, kalau menurut saya sih mulai dari etika dulu ya, karena kita masih berstatus calon pegawai negeri sipil. Jadi gimana kita saling menghargai, menghormati, toleransi, dan adaptif sama budaya kerja yang udah terbangun di lingkungan kantor. Walaupun kita membawa warna baru di wilayah birokrasi dengan tetap berlandaskan dengan tata aturan yang jelas dan kuat, tanpa menyinggung dan merusak harmonisasi birokrasi yang sudah terbangun selama ini gitu. Mungkin dari Mbak Jelia boleh menambahkan? Iya, mungkin kalau kontribusi yang akan saya berikan karena memang saya bekerja di Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan, mungkin nanti karena akan lebih banyak terkait mengenai analisis data hidrologi, nah nanti mungkin dalam pemberiannya akan diberitahu bagaimana cara mendapatkan data dengan teliti dan akurat, dan lalu memberikan pelayanan dan juga informasi yang cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan publik dan juga lembaga pemerintah lainnya. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Aurel. Nah, teman-teman, itu tadi rangkaian pembahasan kita hari ini, mulai dari sejarah pergerakan bangsa, tantangan kontemporer, semangat bela negara, hingga bagaimana nilai-nilai kebangsaan perlu dihidupkan melalui apa yang kita sebut dengan algoritma kebangsaan. Dan yang paling penting, kita juga sudah dengar langsung bagaimana para narasumber menerangkan aksi nyata bela negara di lingkungan kerja masing-masing. Bukan hanya sekedar wacana, tapi langkah konkret yang bisa dimulai dari hal-hal kecil, dari disiplin kerja, pelayanan publik yang berintegritas, sampai membangun budaya kerja yang sehat dan saling menghargai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk peduli, berpikir jernih, dan berani ambil peran. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari kita yang sadar dan mau bergerak. Saya Aurel, pamit undur diri. Salam kebangsaan, merdeka.